Tugas PKN Bab 2 Aisyah Humaira 9B. Bab 2 Hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban. Sebagai warga negara, kamu memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Misalnya, sebagai peserta didik, kamu memiliki hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Contoh lain ketika kamu berada di rumah atau di lingkungan keluarga. Sebagai anak, kamu berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mengenakan pakaian layak, memperoleh perlindungan, dan lainnya. 1. Pengertian hak. Pengertian hak menurut beberapa ahli sebagai berikut. A. Prof. Dr. Notonegoro. Menurut Prof. Dr. Notonegoro, hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. B. Christine St. Kansil. Menurut Christine St. Kansil, hak merupakan izin atau kekuasaan yang diberikan hukum. C. Sudikno Meoto-Kusumo. Sudikno Meoto-Kusumo menyatakan bahwa hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Kepentingan tersebut berkaitan dengan tuntutan individu atau kelompok untuk dipenuhi. Kepentingan mengandung arti kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. D. Joe Salmon. Terdapat 4 pengertian hak yang dikemukakan oleh Joe Salmon sebagai berikut. 1. Hak dalam arti sempit, yaitu hak yang diperoleh seseorang dengan syarat melakukan suatu kewajiban tertentu. 2. Hak kemerdekaan, yaitu hak yang memiliki seseorang untuk melakukan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu dan tidak melanggar hak orang lain. 3. Hak kekuasaan, yaitu hak yang diperoleh seseorang untuk meraih kekuasaan, mengubah hak-hak serta kewajiban melalui jalur dan cara hukum. 4. Hak kekebalan atau imunitas, yaitu hak yang dimiliki seseorang untuk bebas dari kekuasaan hukum orang lain. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh semua orang secara universal atau umum. Hak untuk hidup, mendapatkan penghidupan yang layak, memperoleh pendidikan dan pengajaran, memperoleh kasih sayang dari orang tua, serta hak untuk menyatakan pendapat merupakan contoh hak yang dimiliki oleh setiap orang. 2. Pengertian kewajiban. Pengertian kewajiban menurut beberapa ahli sebagai berikut. A. Prof. Dr. Notonegoro. Prof. Dr. Notonegoro, kewajiban merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain manapun karena pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. B. Johan Yassin. Menurut Johan Yassin, kewajiban negara adalah sesuatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara juga dapat diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan harus dilakukan seorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. C. Joe Salmon. Joe Salmon menyatakan bahwa kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Apabila tidak melakukan hal tersebut akan memperoleh sanksi. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan sebagai penyeimbang hak yang diperoleh seseorang. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seseorang. B. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Hak dan kewajiban senantiasa beriringan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Kita tidak dapat menuntut hak saja tanpa menjalani kewajiban. Hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban mematuhi nasihat dan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Upaya tersebut menunjukkan bentuk keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga kewajiban kepada orang lain dan diri sendiri tidak terlepas dari cara seseorang menghormati hak orang lain. Dapat disimpulkan bahwa keseimbangan hak dan kewajiban warga negara sangatlah diperlukan dalam berbagai konteks kehidupan sosial. Adapun contoh-contoh hak kewajiban peserta didik di berbagai lingkungan sebagai berikut. 1. Hak dan kewajiban di sekolah. Contoh hakmu sebagai peserta di sekolah sebagai berikut. A.
Mendapatkan suasana belajar dengan tenang. B. Menggunakan fasilitas sekolah. C. Meminjam buku di perpustakaan. D. Mendapatkan bantuan beasiswa bagi yang membutuhkan. O. Bebas mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler di sekolah. Contoh kewajiban peserta didik di sekolah yang dapat kamu lakukan sebagai berikut. A. Menghormati guru, tenaga pendidikan, dan semua warga sekolah. B. Merawat dan menjaga fasilitas sekolah dengan baik serta tidak merusaknya. C. Melaksanakan tata tertib sekolah. D. Tidak berperilaku semena-mena terhadap warga sekolah. E. Mengikuti upacara berdua. Hak dan kewajiban dalam keluarga. Hak dalam keluarga yang dapat diperoleh seorang anak ketika di rumah sebagai berikut. A. Mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tua ataupun anggota keluarga yang lain. B. Mendapatkan pendidikan dan bimbingan saat belajar. C. Mendapatkan perlindungan dan keamanan dari orang tua. D. Mendapatkan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan hidup. E. Mendapat jaminan kesehatan dari orang tua. Contoh kewajiban dalam keluarga yang harus dilakukan seorang anak sebagai berikut. A. Menghormati semua anggota keluarga, terutama kedua orang tua. B. Membantu meringankan pekerjaan orang tua. C. Memenuhi peraturan yang telah disepakati bersama. D. Menjaga nama baik keluarga dengan berperilaku baik dan santun. E. Selalu berkata jujur kepada orang. 3. Hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Beberapa contoh hak di lingkungan masyarakat yang dirangkum dari buku Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 karya Muhammad Sudi sebagai berikut. A. Mendapatkan persamaan kedudukan dan kepastian di mata hukum dan pemerintahan. B. Mengeluarkan pendapat. C. Beragam dan beribadah. D. Membela negara. Adapun contoh kewajiban di lingkungan masyarakat sebagai berikut. Menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia, terutama peraturan serta nilai dan norma di lingkungan masyarakat. B. Jaga kelestarian dan keamanan lingkungan sekitar. C. Menjaga kebersihan lingkungan. C. Hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hak dan kewajiban diatur dalam sebuah konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai jaminan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia. Manusia memiliki hak dasar yang bersifat universal atau umum dan tidak dapat diambil atau diganggu oleh pihak manapun. Oleh karena itu, hak sangat dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak inilah yang dinamakan hak asasi manusia. HAM. 1. Hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak warga negara diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui beberapa pasal berikut. A. Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. B. Pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. C. Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. D. Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28A ayat 1 yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28A ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. G. Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. H. Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2. Kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain hak, terdapat pula kewajiban yang harus dipenuhi
warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 A. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. B. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. C. Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. D. Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Semua kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, kamu juga harus melaksanakan kewajiban tersebut. D. Tantangan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat aturan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Hal ini memberikan pemahaman bahwa negara akan sejahtera apabila setiap warga negara mengerti dan memahami akan kewajiban dan hak-haknya serta dapat menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi negara dapat dirasa aman apabila warga negaranya mendukung dan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi kita semua agar senantiasa berusaha melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban di Indonesia. Adapun permasalahan tersebut sebagai berikut. A. Terganggunya kenyamanan dan perlindungan berkaitan dengan hak kebebasan berekspresi khususnya di dunia maya atau media sosial pada era digital. Kebebasan dalam berekspresi di media sosial sering menimbulkan masalah terkait pelanggaran etika dalam berkomunikasi, saling menghujat, saling menyudut antar pihak, dan lainnya. B. Masih terdapat tindak kekerasan di berbagai sektor kehidupan bermasyarakat. Tawuran antar pelajar, aksi perundungan bullying di sekolah, serta konflik yang menyebabkan terganggunya keamanan serta contoh peristiwa lain yang mengganggu dan mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. C. Masih terdapat masyarakat yang tidak menaati peraturan lalu lintas, misalnya tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak mengenakan helm, dan tidak memiliki surat izin mengemudi SIM saat berkendara. D. Terdapat alih fungsi lahan hutan lindung menjadi perkebunan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dan perusahaan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem flora dan fauna dalam hutan. 2. Upaya menghormati hak dan kewajiban warga negara. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan agar hak dan kewajiban dapat dilaksanakan secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. A. Apabila ingin hidup sehat, kita wajib menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. B. Apabila ingin mendapatkan nilai bagus di sekolah, kita wajib belajar giat dan sungguh-sungguh. C. Apabila ingin beribadah dengan tenang sesuai dengan keyakinan agama, kita wajib menghargai teman kita yang berbeda agama dan keyakinan dengan cara tidak mengganggu ibadah mereka. D. Apabila ingin kehidupan berjalan dengan tertib dan aman, kita wajib menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Apabila kita ingin dihargai oleh teman, kita wajib menghargai dan menolong teman yang membutuhkan. F. Apabila kita ingin disayangi oleh orang tua dan keluarga, kita wajib patuh dan taat serta membantu orang tua dalam berbagai aktivitas di rumah. 3. Penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu dampak dari era globalisasi ini memunculkan kesadaran baru masyarakat dunia, yaitu kesadaran tentang pentingnya penghormatan hak asasi manusia yang dimiliki
ke suatu negara. Isu tentang hak asasi manusia seakan mendapat tempat utama dan harus direalisasikan di seluruh dunia. Mengingat hak asasi manusia ini merupakan nilai yang bersifat universal tidak terkecuali di negara Indonesia. 4. Penegakan hukum sebagai upaya pemenuhan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Adapun lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan di Indonesia sebagai berikut. A. Lembaga penegak hukum. Beberapa lembaga penegak hukum di Indonesia sebagai berikut. 1. Kepolisian Republik Indonesia Polri. Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Tugas utama polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. 2. Kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. 3. Hakim. Hakim adalah pejabat yang memiliki kekuasaan kehakiman dalam memimpin suatu persidangan. Tugas, fungsi, dan kewenangan hakim diatur dalam undang-undang. 4. Advokat. Advokat merupakan profesi seseorang yang memberikan jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum bagi orang yang membutuhkan bantuan hukum dalam proses. B. Lembaga peradilan. Adapun lembaga peradilan yang ada dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Peradilan umum adalah lembaga di bawah kekuasaan kehakiman bagi masyarakat atau rakyat yang mencari keadilan. Saat ini peradilan umum telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 2. Peradilan agama adalah kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan agama guna menegakkan hukum di Indonesia dan keadilan, jujur dan terpercaya. 3. Peradilan militer adalah lingkungan peradilan Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer. 4. Peradilan tata usaha negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat atau rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. PT UN ini dibentuk dengan bertujuan menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Terima kasih.